Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu dengan saya Aditya Mahibanugrah, kita akan membahas tentang momentum sudut. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kita mampu menjelaskan kembali konsep momentum sudut. Yang kedua, kita mampu menerapkan rumus untuk momentum sudut. Masih ingat dengan momen inersia? Ya, momen inersia sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Bagi yang belum paham tentang momen inersia, bisa lihat di channel YouTube tentang momen inersia. Momentum sudut ini merupakan besaran hasil kali momen inersia dengan kecepatan sudut. Misalkan di sini kita mempunyai sebuah benda lingkaran, di mana di sini ada suatu bidang dengan jarak r antara benda dengan bidang. Jika benda tersebut bergerak melingkar dengan kecepatan sudut tertentu, dan ini adalah arah momentumnya ke atas ya, kita bisa menentukannya dengan kaidah tangan kanan. Jadi kalau misalkan sekarang kita balik arah dari kecepatan sudutnya, maka momentumnya akan ke bawah ya, berdasarkan kaidah tangan kanan. Momentum sudut secara umum rumusnya adalah I dikali omega, dengan I ini merupakan momen inersia, dan omega ini merupakan kecepatan sudut. Untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya, kita masuk ke pembahasan berikut ini. Di sini bisa kalian lihat sendiri, ada tabel tentang bagaimana rumus momen inersia. Benda pertama ini, dia batang homogen dengan panjang L, dan sumbu rotasinya terletak di tengah-tengah ya, di pusat batang. Yang kedua, sumbu rotasinya terletak di ujung batang. Ada sedikit perbedaan, dan ini rumus ini yang akan kita pakai untuk pembahasan berikutnya. Jadi silahkan hafalkan, kalau yang belum paham, buka channel YouTube saya tentang momen inersia. Di sini kita mempunyai soal dan pembahasan ya, contoh soal. Sebuah batang homogen bermassa 2 kg dan panjangnya batangnya adalah 2 meter. Jadi di sini kita punya massa dari bendanya adalah 2 kg. Kemudian panjang batangnya L ini adalah 3 meter. Jika kecepatan sudutnya adalah 4 radian per sekon, maka berapakah nilai momentumnya? Langkah pertama, silahkan kalian tentukan rumus untuk momen inersianya. Di sini kita mempunyai clue-nya adalah batang homogen berotasi melalui pusat. Pada tabel tadi ini adalah nomor 1, di mana momen inersianya adalah 1/12 dikali massa dikali panjang batang. Oke. Kemudian kita masukkan saja nilai dari massanya 1/12 dikali massanya adalah 2 kg, panjangnya 3 meter. Karena satuannya sudah satuan internasional, kita nggak usah merubahnya. Di sini 1/12 dikali 2 sama dengan 1/6 dikali 9. Kita peroleh nilainya adalah 9/6 dengan satuannya kilogram meter kuadrat. Kemudian langkah yang kedua, kita tentukan atau kita cari momentum sudutnya. Rumusnya I dikali omega. Oke, sama dengan masukkan momen inersianya 9/6. Ini kita gunakan kali atau titik, sama aja ya artinya kali. Kali omeganya adalah 4. Maka kita dapatkan 6 sama dengan kilogram meter kuadrat dengan minus 1. Jadi kita dapatkan nilai dari momentumnya adalah segini.
Bagi yang belum paham, silahkan diulang kembali. Intinya, langkah pertama adalah kita tentukan rumus momen inersia berdasarkan clue yang diberikan oleh soal. Yang kedua, kita cari nilai dari momentumnya. Kita akan lanjut ke soal latihan. Nah, kalau yang sudah paham materi yang tadi, silahkan kalian kerjakan soal latihan berikut ini, kemudian tuliskan di kolom komentar jawaban yang Anda peroleh. Oke, selamat mengerjakan. Kemudian, ada yang kedua, ini tentang soal pembahasan juga. Di sini kita ketahui bahwa jari-jarinya 30, masanya 10 kg. Kecepatannya sudah kita peroleh 25 rad per sekon. Pertama, tentukan dulu rumusnya. Di sini kita mempunyai silinder tipis berongga ya. Berotasinya melalui pusat, seperti ini. Berarti rumusnya adalah I sama dengan M R kuadrat. Silahkan lihat tabel yang tadi. Tinggal masukkan M-nya 10, R-nya di sini kita rubah menjadi 0,3 kg. 0,3 meter maksud saya. Dapatan 0,3 kuadrat ya. Jadi 10 kali 0,09 sama dengan 0,9. Setelah itu langkah kedua, cari momentumnya. Dan kita peroleh nilainya L 45 kg. Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke latihan soal. Ini latihan soal kalian yang terakhir. Sebuah bola pejal. Di sini saya sudah kasih warna merah ya, bola pejal. Kemudian sumbu rotasinya berada di pusat bola. Oke, silahkan kalian cari di tabel tentang rumus momen inersia untuk bola pejal. Di sini sudah ada jari-jarinya 0,2 meter, masanya 20 kg, dan omeganya sudah diketahui juga. Selamat mengerjakan, kalau sudah tahu, klik di kolom komentar jawabannya. Pembahasan berikutnya adalah tentang kekekalan momentum. Jadi kalau tadi kita sudah membahas tentang momentum sudut, sekarang adalah hukum kekekalan momentum sudut. Nah, hukum kekekalan momentum sudut menyebutkan bahwa momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Kalau misalkan ada dua buah benda dengan kecepatan sudut masing-masing, kemudian digabungkan seperti lihat pada gambar ini ya. Di sini ada benda B, kecepatan sudutnya 0, ada benda A, kecepatan sudutnya 60 rad per sekon. Maka akan berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Gimana rumusnya? I1 dikali omega 1 ditambah I2 dikali omega 2. Sama dengan I1 kali omega aksen ditambah I2 dikali omega aksen. Kalau misalnya kita lihat di sini di kiri dan di kanan juga ada sama-sama ada omega aksen ya, bisa kita tulis oke, seperti ini. Kuadrat. Jadi ini yang rumus yang kita pakai. Pertama diketahui silinder bermassa 2 kg, berarti MA sama dengan 2 kg. Massa untuk benda A, silinder A. Yang kedua, kecepatan sudutnya 60 rad. Omega A sama dengan 60 rad per sekon. Yang kedua, silinder B, MB sama dengan jari-jarinya sama dengan silinder A ya. Masanya 3 kg. Dengan kecepatan sudutnya oh, di sini kecepatan sudutnya nggak disebutin ya. Artinya kemudian ada silinder B yang berjari-jari sama dan massa 3 kg digabungkan pada silinder A dengan poros yang sama. Di sini kita ketahui omega B-nya adalah 0 radian per sekon. Kemudian karena RA sama dengan RB sama dengan R.
Artinya nilai jari-jari untuk silinder A dengan silinder B sama-sama R dia ya, sama nilainya. Tentukan kecepatan sudut gabungan. Yang kita tanyakan sekarang adalah omega aksen. Kita gunakan rumus yang ini ya. I1-nya kita masukkan I1. Nah, untuk I1 ini karena sama-sama silinder ya, I1-nya itu sama dengan 1/2 M kali R kuadrat. Bisa kalian lihat pada tabel tentang momen inersia, rumus-rumusnya. Kemudian, jika kita masuk-masukkan satu-satu ya, I1 itu sama dengan 1/2, M-nya pakai M yang A ya. M A dikali R A dikuadratkan tambah 1/2 dikali M B kali R B dikuadratkan sama dengan dalam kurung 1/2 dikali M A R A kuadrat ditambah 1/2 M B R B kuadrat kali ke aksen. Di sini kita sudah ketahui bahwa RA sama dengan RB sama dengan R. Maka kita bisa tulis 1/2 MA dikali R kuadrat ditambah 1/2 MB kali R kuadrat sama dengan dalam kurung 1/2 MA kali R kuadrat ditambah 1/2 MB R kuadrat kali aksen. Kalau misalnya kita lihat di ruas kiri dan kanan ada R. Di sini ada R, ada R, ada R, ada R. Bisa kita coret nilai R-nya. Karena ruas kiri dan kanan sama-sama punya R ya. Kemudian kita masukkan nilai MA-nya itu adalah 2 kg. 1/2 dikali 2 ditambah 1/2. Oh loh, omeganya lupa ya. Sini omega. Sini omega. Sini ada omega. Oh, di sini nggak ada omega ya. Sini ada omeganya, masukkan omega. Sini masukkan omega. Di mana omeganya itu adalah untuk yang omega A itu adalah 60. Yang ini masanya 3 kg. Omega yang B ini omega B, ini omega yang A adalah 0 ya. Maka sama dengan kurung 1/2 dikali 2 ditambah setengah dikali 3. Sini omega aksen. Kita selesaikan 2 bisa kita coret ya. Ini kalau misalnya kita totalkan nilainya adalah 0 ya. Maka di sini 60 sama dengan ini coret, sini coret. 1 ditambah 3/2. Nah, 3/2 ini itu sama dengan 1,5. Maka kita peroleh di sini 2,5 omega aksen. Kita lakukan pindah ruas, 2,5 kita pindahkan awalnya kali menjadi bagi. Kita dapatkan 60/2,5 sama dengan omega aksen. Atau bisa kita tulis
Omega aksen sama dengan 60 per 2,5. Itu sama dengan hasilnya adalah 24 radian per sekon. Maka kita dapatkan hasilnya adalah jadi intinya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan dulu rumus untuk momen inersianya ya, tergantung daripada kasus bendanya seperti apa, kemudian masukkan ke persamaan ini. Ini jika kepersamaan L awal sama dengan L akhir. Jika ada dua benda, berarti momen inersia 1 ada momen inersia 2. Tapi jika ada tiga benda, berarti nanti akan ada momen inersia yang ketiga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.